hadis yang berbunyi man kharaja mim baitihi ila syira'il udhiyati. Apabila ada orang yang keluar rumah, yang mana keluar rumahnya ini untuk membeli hewan korban, berarti menuju pasar ya, maka kana lahu bikulli khutwatin asyru hasanatin. Dari setiap langkahnya dia dari rumah menuju tempat dia membeli hewan-hewan korban, itu oleh Allah akan diberi 10 kebaikan dari setiap langkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati serta kami takdimi para habaib, para sesepuh, para ulama, para kiai, para ustadz, dan juga yang kami hormati kepada para seluruh jamiah al-muhsinin, wabil khusus sahibul hajah Bapak Haji Dawi, yang semoga oleh Allah selalu diberi keberkahan keluarganya, hidupnya, rezekinya, dan juga selalu mendapat taufik dan hidayahnya Allah, dan selalu dilimpahi rahmatnya Allah hingga akhir hayatnya. Dan juga kepada jamiah muhsinin, semoga oleh Allah selalu diberi keberkahan semuanya bagi jamaahnya, dan juga diberi keistiqomahan hatta ila yaumil qiyamah. Amin. Dan dapat ridhonya Allah di dunia wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana pada bulan Dzulhijjah ini banyak sekali keistimewaan di dalamnya yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana anjuran itu ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Khususnya dari tanggal pertama sampai tanggal 9 kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa Dzulhijjah. Kalau memang kita tidak mampu untuk melaksanakan sunnah tersebut, maka bisa kita ringkas, diambil daripada tanggal 8 atau tanggal 9-nya, yakni puasa Tarwiyah dan juga puasa Arafah. Kalau memang kita gak mampu, kita ambil salah satunya, yakni tanggal 9-nya puasa Arafah. Karena dikatakan daripada puasa Tarwiyah, pada saat itu di malam Tarwiyah itu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah lewat mimpinya, sehingga ketika pagi harinya tarawwa min sabahin ila rawahin. Jadi beliau berfikir-fikir tarawah, tafakkar. Beliau berfikir-fikir dari pagi sampai menjelang sampai sore, apakah ini perintah dari Allah atau perintah dari setan. Kemudian ketika sudah masuk pada hari selanjutnya, yakni tanggal 9, Nabi Ibrahim tahu betul, arafa annahu min rabbi, bahwasanya beliau tahu sungguhnya perintah tersebut adalah dari Tuhannya. Maka dikatakan Arafah. Hari Arafah niku di semua negara ada, termasuk di Indonesia kan ada, bahkan macam-macam harinya. Ya. Tapi kalau untuk tanah Arafah cuma hanya ada satu, ini di Mekah sana. Yang mana diceritakan bahwasanya Nabi Adam
diturunkan di Arafah, ada yang mengatakan di Sri Lanka dan sebagainya. Kemudian salah satu keutamaan puasa Arafah inggih menika yakni mendapatkan suatu imbalan yang berupa ampunan dosa-dosa sebelum tahun-tahun sebelumnya dan juga dosa-dosa tahun yang akan datang. Ada salah satu ulama yang mengatakan, kenapa kok dikatakan ampunan tersebut pada tahun yang akan datang, yakni harapannya semoga bagi yang melaksanakan puasa Arafah oleh Allah diberi panjang umur hingga mendapati Arafah yang akan datang. Kemudian dan yang tak kalah istimewa lagi adalah ibadah haji. Yang mana kita tahu betul bahwasanya keistimewaan ibadah haji yang mana hanya bisa dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Kemudian di bulan Dzulhijjah ada salah satu keistimewaan pula, yang mana apabila seorang hamba melaksanakan satu ibadah tersebut di hari raya, maka itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah daripada selainnya, yakni ibadah korban. Tidak ada yang dicintai oleh Allah ketika di hari raya tersebut salah satu amalnya manusia melainkan ibadah korban. Yang mana kelak ketika di hari kiamat, innaha ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha, itu akan datang dengan tanduk-tanduknya dengan sempurna ketika dulu masih disembelih di dalam dunia, dan juga dari rambut-rambutnya juga dan kuku-kukunya. Atas saat itu makanya bagi orang yang ada tekad niat untuk melaksanakan ibadah korban dari tanggal 1 dianjurkan untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, karena di sana juga ada ampunan, sehingga kita mendapat ampunan dari ujung kuku kita yang tekad untuk mau melaksanakan ibadah korban sampai ujung kuku yang paling bawah. Bahkan darah yang keluar daripada hewan korban tersebut sebelum jatuh daripada tanah bumi yang digunakan tempat untuk menyembelih itu sudah terangkat ketika darah tersebut belum jatuh, terangkat di sisi Allah. Wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla ay yaqa' min al-ardi fatayyibu biha nafsan, ay fatayyibu biha nafsan. Maka dari itu bagi kita yang ingin mendapatkan suatu kebahagiaan ini, maka perbagusilah daripada hewan korban kita semua. Dan semoga kita semua bisa melaksanakannya, korban dan lain sebagainya. Bahkan dalam keutamaan orang yang menginginkan untuk melaksanakan ibadah korban, yakni ada salah satu hadis yang berbunyi, man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyati. Apabila ada orang yang keluar rumah, yang mana keluar rumahnya ini untuk membeli hewan korban, berarti menuju pasar ya, maka kana lahu bi kulli khutwatin asyru hasanatin. Dari setiap langkahnya dia dari rumah menuju tempat dia membeli hewan-hewan korban, itu oleh Allah akan diberi 10 kebaikan dari setiap langkahnya. Tinggal kita hitung saja. Andaikan dari langkahan kita menuju pasar itu sampai 1000 langkah, berarti dikalikan 10. Itu dari salah satu keistimewaan orang yang mau melaksanakan ibadah korban. Tak berhenti di situ saja. Wa muhiyya anhu asyru hasayyatin. Dan Allah juga melebur 10 keburukannya daripada setiap langkahnya dia menuju tempat membeli hewan kurban. Itu istimewaannya. Ada 10 keburukan dari setiap langkahnya itu diampuni oleh Allah. Kemudian warufi'alahu asyru darajatin. Dan Allah juga mengangkat derajatnya daripada setiap langkahnya
dengan lipatan 10 derajat. Ini masih perjalanan kita dari rumah menuju tempat pembelian hewan korban. Sudah ada jaminan oleh Allah, diberikan suatu imbalan dari setiap langkahnya 10 kebaikan, dan diampuni daripada setiap langkahnya 10 kesalahan, dan juga diangkat dari setiap langkahnya 10 derajat. Nah, ini kalau kita membelinya agak jauh kan, lumayan juga. Kalau kita belinya ke Pare atau kemana gitu kan, di Jember atau di Jember dan lain sebagainya niku, ya maka banyak pula berarti. Tak berhenti di situ juga, ada kelanjutannya, yakni wa idza takallama fi syira'iha kana kalamuhu tasbihan. Ucapannya dalam bernegosiasi atau tawar-menawar antara penjual dan pembeli, itu setiap ucapannya yang keluar untuk menawarkan atau bernegosiasi hewan-hewan korban yang akan dibeli, itu diimbali seperti tasbih. Allah diberi setiap ucapannya dirupakan dengan tasbih. Jadi dari ucapan dia niku membeli barang yang berupa hewan korban ini, oleh Allah disamakan dengan bacaan tasbih. Ini ucapannya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Walaupun dia tawar-menawarnya agak lama, berarti ucapannya juga itu berupa tasbih. Wa idza naqada thamanuhu kana lahu bikulli dirhamin 700 hasanatin. Dan ketika sudah berlangsung transaksi tersebut, sudah ditetapkan harganya dan sudah ijab qabul, maka setiap harga daripada hewan yang dibeli tadi itu dilipatkan oleh Allah 700 kebaikan. Jadi kalau sampai 4 juta berapa nih? Tinggal dikalikan mau. Niku salah satu fadilah atau keutamaan hewan kurban yang kita beli. Kemudian wa idza tarahaha 'alal ardi yuridu dabhaha istaghfara lahu kullu khalqin min mawdiha ilal ardi sabi'ati. Ketika kita sudah membelinya, terus sudah jatuh tempo untuk kita sembelih, akan sembelih, maka ketika hewan korban itu kita hentangkan di bumi, yang mana hewan tersebut akan kita sembelih, Allah menciptakan, Allah memberikan dari setiap makhluknya Allah memintakan ampun. Makhluknya Allah yang ada di bumi sampai bumi lapis ketujuh, sampai di lapis ketujuh, itu semuanya memintakan ampun. Ketika hewan korban masih belum disembelih, ketika sudah dijatuhkan, ini seluruh makhluknya Allah dari bumi sampai 7 lapis bumi itu memintakan ampun bagi orang yang mau melaksanakan korban. Wa idza ahraqa dammuha khalaqallahu bi kulli qatratin min damiha asyratu minal malaikati yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Ketika darah korban tersebut sudah ketika sudah menetes ketika sudah sembelih darahnya itu keluar, maka dari setiap darahnya niku Allah menciptakan dari setiap tetesnya 10 malaikat yang mana memintakan ampun pada orang tersebut sampai hari kiamat. Tinggal berapa tetes itu yang jatuh daripada hewan korban yang disembelih ketika saat hari raya. Itu salah satu keutamaan daripada ibadah korban. Dan juga yang perlu kita ketahui juga mengenai ibadah korban ini,
Kita hendaknya juga memegang tata caranya atau mekanismenya bagaimana biar korban kita itu sah. Nah, mana kriterianya kita tahu betul. Daripada hewan-hewannya hendaknya hewan yang bagus ya. Hewan yang tidak yang tidak buta, yang tidak cacat, tidak kurus sampai otaknya hilang atau minyak otaknya itu hilang, dan juga telinganya tidak ada yang hilang atau ada yang sobek atau buntutnya ekornya. Nah, itu masalah jantan atau wanita itu boleh saja, terserah. Tapi yang memang lebih utama adalah yang jantan, mengenai tentang hewan korban. Kemudian bagaimana ketika korbannya itu kita hadiahkan kepada saudara kita yang meninggal atau kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, kita niati kita sendiri dulu korbannya, lalu ketika sudah kita sembelih kita hadiahkan pahala daripada korban kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal atau ahli kubur kita. Karena kalau kita korban atas nama orang yang telah meninggal itu tidak sah, tidak berupa korban, tapi nanti arahnya ke sedekah. Kalau kita ingin berkorban, ya kita korban terus kita hadiahkan pahala korban tersebut kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena Rasulullah juga memerintahkan kepada diri kita semuanya, tasaddaq ala mautak, sedekahlah atas ahli mayitmu, pada orang-orang yang sudah mendahului kita dari keluarga kita, teman-teman kita. Artinya ketika kita bersedekah itu jangan sampai kita lupa dengan ahli kubur kita, orang yang sudah mendahului kita, orang yang sudah memberikan kontribusi pada hidup kita, sehingga kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, dan lain sebagainya. Termasuk guru-guru kita, orang tua kita, atau sanak famili kita yang selalu mendukung dalam kebaikan kita. Kenapa kok kita diperintah untuk bersedekah kepada orang yang meninggal mendahului kita? Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatun yahmiluna shadaqatul ahya ilaihim, shadaqatul ahya ilaihim, fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Karena ketika kita mensedekahkan pada ahli mayit kita, Allah mewakilkan malaikat untuk membawa sedekah itu, ya, yang dari orang mati itu menuju dari orang hidup itu menuju orang yang telah meninggal. Jadi hadiah kita yang masih hidup, ketika kita sedekah kita niatkan kepada orang yang sudah meninggal, itu Allah memerintah malaikatnya untuk menyampaikan bahasanya ini dari fulan si fulan, ini dari saudaramu, ini dari kakakmu, ini dari adikmu yang masih hidup. Sehingga dia itu merasakan kebahagiaan yang sangat bahagia. Bahkan kebahagiaan itu tidak pernah dia rasakan ketika dia masih di dunia. Kemudian dia berucap, Allahumma fir liman nawwara qabrana wa basyarahu bil jannah kama basyarana biha. Ya Allah, ampunilah dosa mereka yang telah mengirimku, dan berilah cahaya kuburannya kelak, dan juga bahagiakanlah dia di dalam surgamu seperti hanya dia membahagiakanku dengan ini, dengan hadiah sedekah itu. Nah, itu. Hingga kalau kita memang ingin tidak merusak ibadah korban kita, ya kita hadiahkan korban kita kepada ahli kubur kita. Kemudian mengenai tentang ibadah korban ini, hendaknya kita tahu betul bahwasanya tidak ada yang bisa diambil untuk upah daripada setiap bagian yang kita korbankan. Mending kita jelas-jelasan dari awal. Kalau memang kita diberi sekian untuk ikut memotong sapi tersebut atau hewan korban tersebut, kita jelas-jelasan. Jangan sampai kita mengambil dari bagian hewan korban, contoh seperti kulitnya atau lain sebagainya. Mengenai hal yang lain itu nanti bisa panjenengan tanyakan pada kiai setelah panjenengan yang panjenengan biasanya ambil istifadah kepada beliau.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua oleh Allah diberi kemurahan, diberi kemudahan, bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah ini. Semoga oleh Allah kita juga diberikan keistiqomahan dan juga selalu diberikan rahmat hidup kita hingga akhir hayat kita dan di akhirat kelak. Itu saja yang kami sampaikan. Akhirul qouli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.